Terakhir ya ini Ya. ada yang perlu saya gali lagi itu berhubungan dengan konon di dalam sebuah Karbala atau perkemahan atau kemudian di perangan itu ada terakumulasi semua kebaikan, Iya. makanya Masya Allah. kebaikan Jadi apa yang bisa didapat Kiai apa yang dari kita bisa pelajaran tentang Hussein dan Oh, Masya Allah ala berat ini, berat ya. Iya. Begini, sekiranya, seandainya kita hanya punya sedikit waktu untuk menceritakan tentang agama ini, seandainya nih, apa yang akan kita sampaikan? Waktu kita terbatas. Kita akan berkata, misalnya titip pada anak-anak generasi kemudian, wasiat. Apa itu? Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Mungkin kalau kita hanya punya sedikit waktu, Ya. kita akan titip Al-Quran. Setuju ya? Setuju. Al-Quran. Begitu. Nah, ketika kemudian titip Al-Quran, lalu ada bahasan dari siapa saya nanti belajar Al-Quran itu. Misalnya nih, apa sendiri? Dalam Sahih Muslim, bahkan Nabi menyampaikan, dan keluargaku dalam peristiwa pulang dari haji. Jadi Al-Quran titipan pertama. Yang kedua, untuk memahami Al-Quran, pelajarilah dari keluarga. Nah, mungkin kita mau memahami sebagai anaknya sekarang, kita memahami perintah, wasiat, titipan, belajar Al-Quran. Tapi barangkali sekali lagi mungkin kita tidak sempat untuk memahami, belajar sepanjang hayat, iya. Tapi untuk memahami benar-benar mungkin bantu saya lagi kalau di pendidikan itu mungkin bisa diringkaskan ini, bisa disederhanakan ini Al-Quran sekian ribu ayat, Betul. bisa disederhanakan. Maksudnya kita tetap belajar semuanya, tapi boleh tidak kalau diintisarikan, kalau di dalam di dalam apa tuh perkuliahan, misalnya abstraknya bagaimana ini, skripsi ini, tesis ini, ringkasannya bagaimana gitu. Kita akan mengatakan ringkasan penghayatan terhadap Al-Quran itu adalah hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW. Bagian itu sejak lahir sehingga rihlahnya hingga wafat semuanya Al-Quran. Ya. Akhlak bagian Nabi Al-Quran. Baik, hidup bagian Nabi 63 tahun. Kalau boleh diringkaskan lagi dari hidup yang 63 tahun ini, kemana? Gitu, nilai-nilai Al-Quran itu mewujud, hadir dalam kehidupan. Kalau diringkaskan lagi, misalnya kepada hari-hari di bulan Muharram, perjalanan kafilah Sayyidina Hussein, ini 6 bulan, bukan Nabi 63 tahun. Sayyidina Hussein 6 bulan. Kalau yang 6 bulan diringkaskan lagi, 10 itu, hari. wow, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Gitu. Al-Quran ada wal fajri walayalin asyr, demi fajar dan waktu yang 10. Sebagian ahli tafsir memaknai waktu yang 10 ini pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini oke, hanya memang kalau kebetulan bulan Ramadannya 29 hari, maka tidak jadi 10 malam terakhir. Tapi 9 malam terakhir, atau ngambil ke malam 19 misalnya, atau malam 20. Ada juga yang maknai 10 malam itu walayalin asr itu sebagai dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Haji. Ada juga yang maknai dari 1 Muharram ke 10 Muharram. Nah, ambillah yang 10 Muharram ini. Kalau kita minta ringkas lagi ini, kalau hanya ada satu kesempatan untuk menceritakan satu bagian yang merupakan intisari dari kehidupan baginda Nabi SAW, yang menjadi intisari dari pengamalan penghayatan Al-Quran, satu hari itu akan kita dapatkan ringkasannya tadi itu pada hari ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Pada peristiwa 10 bulan Muharram ini akan tampak nilai-nilai yang menjadi warisan dari nilai-nilai baginda Nabi. Nilai yang itu diajarkan Islam dan Al-Quran. Nilai kesabaran, kepatuhan, Kesetiaan. kesetiaan,
pengorbanan, mendahulukan yang lain, mendahulukan baginda Nabi, tafakur, pengamalan pada ibadah dalam suasana perang pun datang waktu sholat, Kepasrahan. sholat. Nah ini semua bahkan kadang dikatakan sebut satu nilai kebaikan, kedermawanan misalnya, kesantunan, keramahan. Ya, sebut nilai kebaikan apapun, kita akan menemukan contohnya pada peristiwa bulan Muharram. Misalnya, bagaimana memperlakukan orang yang tidak suka pada kita, membenci kita, bahkan memerangi kita. Ada contohnya di situ. Ya? Itu berat. Masalah. Ada contohnya. Berat Ada hati itu. peristiwa itu apapun. Bahkan seorang ibu yang mendahulukan an-nabiyyu aula bil mu'minin sehingga putra-putranya diberangkatkan ke medan laga. Misalnya, itu akan kita temukan juga pada Luar biasa. Surah itu tuh. Luar biasa para pemirsa yang beriman, kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa khususnya bagi saya pribadi ya, berhubungan dengan Muharram pada masyarakat kita. Kenapa ada keengganan atau larangan untuk bergembira di bulan Muharram, sampai dengan tadi itu kesimpulan bahwa 10 Muharram bagian dari itulah inti ajaran Islam yang perlu kita teladani. Ada kepatuhan, keteladanan, cinta kasih, mendahulukan orang lain. Luar biasa ya. Ternyata pelajaran Muharram begitu luar biasa. Terima kasih Yai. sama-sama. Saya terima kasih. Kali bisa disampaikan closing untuk kami jadikan sebagai bagian dari bekal terakhir. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi sallallahu anjil furajam. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada Sayyid Fadullah rahimahullah, ulama besar Libanon, waktu itu sedang mengajar di Suriah. Dan di Suriah ini ada pusara Sayyidatina Zainab, Siti Zainab salamullah alaiha, putri Sayyidina Ali. Dan pada saat yang sama, kawan-kawan di Mesir juga meyakini makam Sayyidah Zainab itu justru di Mesir. Jadi di Suriah ada makam Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Di Mesir juga ada makam Sayyidah Zainab, sebutnya Masjid Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Di majelis itu saya masih ingat ada seseorang bertanya, Sayyidana, ini makam pusara Sayyidah Zainab yang benar ini yang mana? Ini bukan kali yang pertama ya, di kita juga di tanah air kadang-kadang ada makam pahlawan misalnya, yang ini waktu itu misalnya dalam perjuangan digunakan untuk strategi mengelabui, dianggapnya sudah meninggal dunia padahal masih hidup misalnya. Ini bagian, sehingga makamnya ada 2, ada 3 misalnya, begitu tidak diketahui. Nah, Sayyidah Zainab ada di Suriah dan ada di Mesir. Seseorang kemudian bertanya kepada Sayyid Fadullah ini, jadi yang benar di mana makamnya ini? Suriah atau di Mesir? Beliau kemudian menjawab, inna qabraha fi qulubikum. Sesungguhnya pusara Sayyidah Zainab itu ada pada hati kalian semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemanapun kita berziarah dengan niat dalam hati, insya Allah. Kalau misalnya kita sekarang bertanya, bagaimana ini meneladani, mewujudkan nilai-nilai perjuangan bulan Muharram ini? Kadang mungkin tidak ada kemudahan dalam memperingatinya. Kadang mungkin tidak bisa, yaitu tadi ya, mengambil ibrah, hikmah, berduka, meskipun secara sejarah sudah mentradisi, tapi ada satu dan lain hal dan sebagainya. Lalu kita tidak bisa bersama-sama mengambil pelajaran. Saya kira jawabannya adalah inna yaumal asyra'i fi qulubikum, inna al-karbala fi qulubikum. Sesungguhnya Karbala ada pada hati kita semua. Sesungguhnya hari ke-10 Asyura ada pada hati masing-masing, pada hati kita semua. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pesan-pesan ini dan mewujudkannya, sehingga mudah-mudahan supaya hidup sebagai seorang syahid tadi, setiap hari kita disertai dengan nilai-nilai Asyura,
dan setiap tempat kita diniatkan untuk menjadi khidmat kita di Karbala kita masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk Ya. semuanya ya. Ya, kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kiai kita Miftah Fauzir Ahmad yang telah memberikan ilmu pada kita semua tentang hikmah di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Tidak kami simpulkan lagi, para pemirsa silahkan mengambil pelajaran tersendiri apa yang disampaikan. Kalau saya simpulkan nanti malah mengurangi. Terima Karena itu, kasih. ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga terima kasih pada bapak-bapak kasih. berdua, juga pada teman-teman kru serta para penyedia tempat, para pengkhidmat, penjajah kebaikan semuanya. Semoga keberkahannya dialirkan untuk mereka semua, diluaskan rezeki dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, kami berada di salah satu tempat yang sejuk di Lembang ini, di Wichita. Ya, tempatnya Bapak yang mudah-mudahan mendapatkan barokah, tempat yang ditempatin. Amin, amin. Dan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang punya tempat, kepada kru yang bertugas. Atas nama pembawa acara, host kami, Pak Edi, mengucapkan mohon maaf apabila kurang berkenan pada penyampaian ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih. para pemirsa. Demikian kita akhiri, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.